Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anakku semuanya, siswa-siswi SDN 013 Penajam. Bapak harap semoga semua sehat walafiat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ini malam yang ke-30, ya, besok kita akan makan sahur untuk menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-30. Semoga ibadah puasanya besok lancar semuanya. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Baik, anak-anakku semuanya, setelah kemarin kalian menyimak video pertama pada seri persiapan ujian sekolah Pendidikan Agama Islam tahun ajaran 2020-2021 pada seri Al-Quran. Kali ini Bapak membuat untuk seri ilmu akidah, ya, ilmu akidah. Sebagaimana diketahui bahwa materi di dalam ujian atau pendidikan agama Islam itu terdiri dari 5. Yang pertama Al-Quran, kedua akidah, ketiga sejarah, keempat akhlak, dan kelima fikih. Nah, sekarang pada sesi persiapan yang kedua, Bapak telah menyiapkan untuk materi akidah. Selamat menyimak. Pada materi akidah ini terdiri dari ruang lingkup yang harus kalian ketahui. Ya, ada ruang lingkup materi-materi untuk akidah kali ini. Apa sajakah materi-materi itu? Yang pertama tentang Asmaul Husna. Ya, ingat Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya ada 99 atau 100 kurang 1. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi mi'ata isman illa wahidah. Man ahsaha dakhalal jannah." Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 nama kurang 1. Siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Ini menjadi motivasi bagi kita untuk supaya kita bisa menghafalkan nama-nama Allah yang baik ini. Selanjutnya untuk ujian, apa saja yang akan ditanyakan. Maka di sini silakan lihat di layar monitor, Bapak sudah siapkan apa saja nama-nama Allah tersebut. Pertama Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ahad, Al-Quddus, As-Salam, Al-Khaliq, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Termasuk Al-Adil, Al-Basir, As-Sami, Al-Azim. Nah, itu nama-nama Allah yang harus kalian ketahui, ya, namanya dan artinya. Sekaligus contohnya itu bagaimana. Yang pertama. Yang kedua, pada ruang lingkup materi akidah ini akan membahas tentang semua dimensi rukun iman. Nah, ingat, rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, iman kepada kitab, yang ketiga, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat atau hari akhir, yang keenam iman kepada takdir atau qadha dan qadar. Kesemua ini akan ditanyakan di dalam ujian nanti. Maka kalian harus membaca kembali materi-materi yang sudah kalian pelajari dari kelas 1. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, Bapak ingin menampilkan beberapa contoh model yang ditanyakan di dalam bentuk-bentuk ujian sekolah. Nah, sekarang kita lihat di slide yang pertama. Nah, ini contoh soal yang LOTS atau lower order thinking skill, ya, berpikir tingkat rendah. Contohnya narasinya sedikit saja. Terjadinya bencana alam seperti banjir, kebakaran, tsunami. Ini adalah contoh terjadinya titik-titik-titik. Nah, ini
model soal seperti ini sebetulnya di zaman kalian nanti sudah tidak berlaku. Ya, jadi di zaman kalian sudah harus dibuat narasi terlebih dahulu. Nanti Bapak ada contohnya di bawah. Nah, namun untuk mempersingkat waktu, model soal yang lot seperti ini itu juga kalian harus ketahui. Ya, terjadinya bencana alam, banjir, kebakaran, tsunami dan seterusnya, berarti ini menceritakan tentang apa? Kiamat, hari akhir, yang diartikan dengan hari kehancuran segala alam raya dan seluruh isinya. Ingat, kiamat itu terbagi menjadi dua, ya. Ada kiamat kubro atau kiamat yang besar, di mana dampaknya itu semua makhluk kehidupan itu akan rusak binasa. Berbeda dengan kiamat sugro atau kiamat yang kecil, dampaknya itu hanya terbatas saja. Dampaknya hanya kawasan tertentu. Contoh, banjir. Banjir kemarin di Kalsel berarti dampaknya di sana saja. Kebakaran misal di Samarinda, yang terjadi di daerah tersebut saja. Tsunami di Aceh sama, di daerah yang lain tidak ada. Maka ini salah satu ketika hari kehancuran itu berdampak pada keterbatasan wilayah daerah, maka itu menunjukkan kiamat kecil. Nah, kiamat kecil itu disebut juga dengan kiamat sugro. Jadi jawaban di sini adalah terjadinya bencana alam, banjir, kebakaran, tsunami adalah contoh terjadinya daripada kiamat sugro. Kemudian selanjutnya kalau kita sudah mengetahui kiamat sugro, berarti kebalikannya adalah kiamat kubro. Nah, gampang saja untuk menjawab soal yang model seperti ini karena tadi berpikir tingkat yang rendah. Nah, yang dimaksud dari kiamat kubro adalah kiamat titik. Sudah pasti kubro artinya besar, jadi jawabannya besar. Oke, mudah sekali ya model soal seperti ini. Nah, ini salah satu contoh model soal yang akan kalian hadapi di masa yang akan datang. Dibuat narasi, ada narasi yang dirancang, dibuat supaya kalian membaca dan berpikir apa bentuk-bentuk fakta yang ada dan kemudian kalian akan diarahkan pada soal, ya, materi soal yang ditanyakan dan opsi-opsi jawaban yang harus kalian pilih. Pada contoh berikut ini, perhatikan pernyataan berikut. Di sini disajikan tiga pernyataan, ya, tiga narasi. Yang pertama, banyak ulama yang wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Yang ketiga, matahari terbit dari sebelah barat dan tenggelam di sebelah timur. Nah, tiga pernyataan ini itu belum menunjukkan pertanyaan, sehingga bacalah kalimat berikutnya. Perhatikan, kalimat berikutnya adalah hal tersebut adalah contoh tanda-tanda akan terjadinya. Nah, jadi yang ditanyakan adalah ini 3 poin di atas itu adalah contoh tanda terjadinya apa. Nah, ingat bahwa kiamat itu ada dua, kecil dan besar. Kalau kiamat kecil dampaknya kecil, kalau kiamat kubro dampaknya besar. Banyak ulama yang wafat. Mungkin di daerah tertentu, daerah yang lain belum tentu. Nah, artinya ini merupakan salah satu ciri daripada kiamat kecil. Banyak ulama yang wafat. Namun kalau ulamanya itu merata, nah ini berarti tanda-tanda daripada kiamat besar. Ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, sekarang ilmu yang mendatangkan uang itu yang dianggap paling penting. Ilmu menjadi YouTuber, ilmu macam-macam. Kemudian yang ketiga, matahari terbit dari sebelah barat dan tenggelam di timur. Nah, ini jelas ini. Kalau ada muncul seperti ini sudah jelas itu. Berarti ini adalah tanda daripada kiamat besar atau kiamat kubro. Ingat, tanda-tanda kiamat yang kubro, yang besar itu diantaranya matahari terbit dari sebelah barat, ya, tenggelam di timur, kebalikannya yang sekarang. Kemudian munculnya Dajjal, munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nah, itu diantara tanda-tanda daripada kiamat yang besar. Saya kira mudah ya untuk menjawab soal yang model seperti ini. Nah, selanjutnya ini masih sama.
dibuat dalam bentuk pernyataan, ya. Kemudian akan diminta yang sesuai atau cocok. Kita baca pernyataannya bersama-sama yuk. Yang pertama, Arif tidak menyontek ketika ulangan. Yang kedua, seorang ayah bertindak adil terhadap semua anaknya. Yang ketiga, setiap makhluk yang bernyawa akan menghadapi kematian. Yang keempat, saat kiamat tiba, semua makhluk binasa, hanya Allah yang hidup kekal. Nah, yang ditanyakan adalah penerapan al-asma al-husna al-mumit ditujukan pada nomor al-mumit. Cara menjawabnya, kalian harus ketahui dulu al-mumit ini artinya apa, karena yang ditanyakan itu al-mumit. Nah, al-mumit artinya orang yang mematikan. Nah, dari keempat ini mana yang punya makna bahwa Allah mematikan? Nah, mana coba? Nah, nomor 3. Setiap makhluk yang bernyawa akan menghadapi kematian. Nah, itu nomor 3. Kenapa? Karena Allah yang maha kekal dan Allah nanti akan menyelesaikan hidupnya seorang. Nah, jadi saya kira mudah juga ya, padahal ini kategori soal yang hot, hack order, thinking, skill. Nah, kemudian soal berikutnya ini sama, masih disusun beberapa narasi, pointer-pointer. Coba kita baca dulu di bentuk pertanyaannya. Ya, biasanya itu tercantum di bawah sejumlah opsi yang sedang dibaca. Oke, yang ditanyakan adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab. Oke, berarti kita baca coba. Mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Dari 6 rukun iman kira-kira apa ini? Terkait masalah sholat. Kemudian membaca Al-Quran setiap hari. Jelas ini, iman kepada kitab. Kenapa Al-Quran? Ya, jadi nomor 2 jelas itu. Nah, 3, mencari rezeki setiap hari dengan cara yang halal. Mencari cara yang halal, berarti bukan daripada cermin kepada kitab. Nah, kemudian yang keempat, mengikuti kegiatan mengaji di sekolah. Nah, ada kalimat mengaji, maka itu yang menjadi kata kuncinya. Ingat, kalau itu berkaitan dengan iman kepada kitab Allah khususnya, cari kata kuncinya. Kalau kitab ya Al-Quran sini. Ini kata kuncinya. Kemudian mengaji. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 berarti apa? OD ternyata. Ini jawaban yang tepat. Saya kira mudah ini ya untuk ini kalau bisa menjawab soal-soal yang hot, ini enak sekali ya. Sebetulnya malah dibantu. Kemudian soal berikutnya masih narasi, tapi di dalam hal ini yang ditanyakan adalah al-asma al-husna as-somad. Kita harus ketahui dulu as-somad itu artinya apa. Nah, as-somad itu artinya tempat bergantung, tempat meminta pertolongan, perlindungan, dan seterusnya. Maka ayo kita baca 5 narasi yang ditampilkan, manakah yang mencerminkan daripada sifat Allah as-somad. Pertama, setiap manusia dianjurkan untuk berbuat baik karena segala sesuatu kebaikan pasti ada balasannya. Oh, ini bukan. 2, hanya Allah tempat bergantung. Nah, ini jelas ini. Hanya Allah tempat bergantung. Nah, ini kata kuncinya. Kemudian 3, manusia, hewan, tumbuhan, dan biar kecuali Allah binasa. Nah, ini al-mumit ini ya, atau al-baqi. 4, menjadikan Allah sebagai tempat meminta. Nah, tempat meminta. 5, segala peristiwa yang terjadi ini adalah ketentuan Allah. Ini takdir. Jadi jawaban yang memiliki kesamaan 2 dan 4. Berarti jawabannya adalah C. Nah, itu. Selanjutnya soal model yang terakhir, ini ada narasi bukan dalam bentuk deret angka-angka ya, tapi langsung cerita. Oke. Ceritanya adalah begini, Hamdi nekat mencuri kotak amal di masjid. Dia berpura-pura istirahat di dalam masjid, ketika melihat jamaah sepi, dia pun langsung bawa kabur. Apanya? Kotaknya.
Ketika aksi tersebut berlangsung, salah seorang warga melihat Hamdi membawa kotak amal masjid dan langsung mengejarnya. Warga yang marah lalu menangkapnya. Ilustrasi di atas menggambarkan perilaku Hamdi yang tidak mengamalkan al-asma al-husna. Apa? Al-Ali mengetahui, As-Sami melihat, Al-Basir As-Sami mendengar, Al-Basir melihat, Al-Kabir maha besar. Kalau dilihat dari narasi kisah yang dibangun bahwa Hamdi ini dia pura-pura sakit, kemudian beraktivitas di masjid, setelah sepi dia gondol itu kotak amal jariyah. Kenapa bisa dia lakukan seperti itu? Karena dia merasa Allah itu tidak melihat. Ya, dia merasa Allah tidak melihat, sehingga dia bebas saja, ya, bebas saja mencuri, nyolong dan seterusnya. Nah, maka jawaban yang tepat pada model soal seperti ini adalah al-basir. Allah Maha melihat. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian beberapa materi yang Bapak buat untuk persiapan materi akidah. Silahkan kalau ada pertanyaan ditulis di kolom komentar, nanti Bapak akan buat jawabannya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.